sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, contoh sekali ini akan kita lihat dari anak-anak, kata Yesus. Kenapa anak-anak? Anak-anak umumnya tidak dendam. Kemarin mereka baru bertinju dengan temannya, baru cakar-cakaran. Hari ini mereka dapat bermain bersama-sama. Itu salah satu contoh. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya beri kepada kami hati yang mendengar, hati yang menanggapi, telinga yang mendengar, mata yang melihat keajaiban firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18. Matius 18 ayat 2 sampai 4. Matius 18 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Amin. Konteks firman Tuhan ini ialah di mana para murid mempersoalkan siapa nanti kalau pekerjaan Yesus sudah selesai, dia sudah naik ke surga, nanti siapa yang terbesar yang duduk di sampingnya.
Dan Yesus mengatakan mengambil seorang anak kecil, menempatkannya. Tetapi jangan sembarangan saudara mengatakan kita harus seperti anak kecil. Jangan sembarangan. Saya menyaksikan ada ponakan saya seorang camat, ya, dia mengundang kami pergi ke tempatnya, ya, di Kalimantan. Ya, kami pergi ke tempatnya dan kemudian saya melihat kakak itu, istri dari camat itu, tidak bisa duduk lurus. Karena apa? Baru ketimpa dingklik. Sudah tahu dingklik itu? Itu bangku pendek begini yang biasanya untuk tempat orang duduk mencuci pakaian itu. Dia dilempar sama cucunya yang baru umur berapa? Baru umur 2 tahun. Kena ke belakangnya. Apa latar belakang saudara sekalian? Itu dia itu saudara sekalian menjaga cucunya yang baru lahir. Jadi rupanya cucu yang lebih besar ini cemburu karena susu mamanya kan direbut oleh adiknya. Dia marah, dia ambil dingklik, dia pukulkan, dan ini tadi neneknya jaga itu kemudian tutupi badan itu dan pukul kena belakang. Oh, sampai berbulan-bulan berobat sekalian baru sembuh. Kalau dia kena kepalanya yang nyut-nyut itu di kepala itu, mati anak itu. Mungkin dia bisa jadi pemegang rekor, jadi pembunuh paling kecil kalau tidak ada neneknya jaga. Itu maksud saya, ada 2 kata kunci di sini saudara sekalian untuk menunjukkannya. Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini. Bertobat di sini apa? Semua murid kan sudah dewasa, apalagi Petrus yang paling tua di antara mereka. Jadi mereka harus apa? Bertobat seperti anak kecil. Saya sudah katakan dalam pendahuluan tadi, anak kecil biasanya tidak dendam. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya minta kita semua sekarang, para pemirsa yang sudah tua seperti saya ini, ya, untuk kita lepas dari apa? Racun yang kita miliki adalah apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam kepada orang lain. Kemudian yang kedua ialah iri hati, dengki, dan cemburu. Buang semua itu, akar-akar itu semua, racun-racun itu, buang dalam nama Yesus. Sehingga engkau bisa menjadi seperti anak kecil. Ingat tadi kata bertobat. Jangan lepaskan kata bertobat itu dari anak kecil. Ya. Yang kedua, apa katanya firman Tuhan katakan apa? Nah, sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Rendah hati. Tolong saudara sekalian, jangan karena gelar engkau menjadi sombong. Jangan karena posisi engkau jadi sombong. Jangan karena kedudukan engkau jadi sombong. Jangan karena pangkat engkau menjadi sombong. Ingat, semua itu adalah apa? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Beri kesempatan engkau untuk belajar dan meraih gelar. Beri kesempatan kepadamu untuk masuk ke dalam akademi yang kemudian membuat engkau punya pangkat. Dan oleh anugerah Tuhan, pangkatmu naik terus. Sekarang sudah bintang 1. Engkau masih muda dan berharap nanti engkau dapat bintang 4. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mulai sekarang rendah hati, ku hidup karena anugerah Tuhan.
Saya punya kesempatan karena anugerah Tuhan. Saya punya orang tua yang mampu untuk membayar kuliah saya sehingga saya dapat gelar. Itu anugerah Tuhan. Satu kali saya sungguh-sungguh terharu melihat seorang anak gadis lulus dengan cum laude, dan dia begitu bangga karena bapaknya adalah tukang becak. Saudara lihat muka saya ke sini, perhatikan muka saya. Itu apa? Anugerah Tuhan. Saya mendengar kemudian dia mengambil S2 ke luar negeri. Woi, luar biasa saudara sekalian. Karena dia dapat beasiswa karena lulus dengan cum laude S1. Anugerah Tuhan. Engkau dapat kemudian kuliah di sebuah akademi, ya. Kemudian engkau dapat balok 1 dulu 20 tahun lalu, sekarang engkau sudah punya bintang 1. Maka engkau adalah hidup karena anugerah Tuhan. Engkau tidak sakit. Engkau waktu tugas kemana-mana dalam perang, engkau masih hidup. Anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jadilah sekarang seperti anak kecil yang bertobat. Bertobat seperti anak kecil. Hidup lepas dari dendam, sakit hati, iri hati. Lepas dari akar pahit, luka batin, dan dendam. Seperti anak kecil. Dan hidup dengan rendah hati. Setinggi apapun pangkatmu, jabatanmu, gelarmu, engkau tetap harus rendah hati. Dari sana berkat mengalir. Karena air tidak mungkin mengalir dari bawah ke atas, kecuali dipompa. Engkau jangan mau menjadi orang Kristen yang dipompa-pompa. Ya, tetapi menjadilah orang Kristen yang rendah hati, orang percaya yang rendah hati, sehingga berkat Tuhan mengalir penuh dan melimpah dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah untuk mengerti dan beri kami kuasa untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.